Kalau senja saja masih bisa kembali, kenapa kita juga tidak bisa kembali? Segalanya boleh hilang, tetapi harapanmu tidak boleh padam. Bapak dan Mama, saudara dan saudariku, rekan-rekan umat Allah yang sama saya kasih. Sekali lagi, selamat hari Minggu untukmu semua. Semua orang mau kaya. Semua orang senang kaya. Tapi ada orang yang mau kaya tapi tidak mau kerja. Ada orang yang mau pintar tapi tidak mau sekolah. Dan ada orang yang sudah kaya, dia tidak tahu hargai orang lagi. Mungkin di sini orang yang paling kaya, coba berdiri. Dengan demikian, yang paling kaya di sini cuma saya sendiri. Karena saya lagi berdiri. Kita tidak berani untuk mengatakan bahwa saya paling kaya. Dalam bacaan pertama, Ayub menunjukkan bahwa tidak sepatutnya ketika kita kaya dan sombong. Sekarang saya mau berbicara tentang kekayaan Ayub. Ada yang merasa diri kaya tapi tidak mau bangun. Tetapi sekarang saya mau bicara kekayaan Ayub. Pada level itu kita bisa merasakan, ternyata saya punya kekayaan belum seberapa. Ayub memiliki anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-laki 7. Laki-laki ini tinggi-tinggi semua begini. Saya sudah di atas juga masih kurang. Ayub 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayub punya kekayaan yang pertama. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor. Kita baru ada 2 ekor, saya sombong. Apalagi 7.000. 1 ekor kambing domba dalam rial dikali dengan yang harga platinum. Ingat, kafe platinum. Platinum itu harganya 3,3 juta per ekor. Yang premium 2,9 juta. Yang ada kalkulator sebentar tolong kali bagi. Coba 7.000 ekor dikali dengan 3 juta. Kali sudah pulang kali. Kali habis langsung rasa ternyata Ayub buang putus saya. Itu baru 1. 7.000 ekor dikali dengan 3,3 juta dan 2,9 juta. Yang platinum dan premium. Itu baru kambing domba. Ayub juga punya 3.000 ekor unta. Unta harga per ekor 1 ekor ya. Yang paling murah 19 juta. Paling mahal 27 juta. Dikali dengan 3.000 ekor. Kali sudah. Kalkulator tidak muat. 1 sombong belum selesai, 1 lagi. Ini Ayub punya kaya. 1 ekor 19 juta. Itu yang premium, yang sederhana. 19 juta. Satunya lagi yang platinum harganya 27 juta per ekor dan Ayub memiliki 3.000 ekor. 3.000 bukan 3, 3.000. Sombong sudah. Bilang kami ini yang paling kaya di sini. Itu baru yang pertama kambing domba, yang kedua unta, dan 500 pasang lembu. Artinya ada 1.000 ekor. Lembu ya sapi lah. Ya sapi yang jantan besar
Ya 10 juta. 10 juta. Dikali dengan 500. Ditambah dengan kalau 500 itu beranak semua maka 1.500. Terakhir ada satu betina yang ada 4 anak langsung satu kali full. Coba kali kalkulasi dari tadi. Pulang nanti kalkulasi. Di sini kan ada HP tapi tidak kalkulasi, diam-diam saja di sini. Ada juga 500 keledai betina. 500 keledai betina. Satu keledai itu lebih mahal satu Avanza baru. Coba pastikan sudah. Satu keledai lebih mahal daripada satu Avanza baru. Dia paling kurang harga satu Innova Ribbon. Dia punya ada berapa? 500 keledai betina. Siapa yang di TTU ini ada parkir 500 Innova Ribbon? Nasleu yang paroki besar ini beli Innova Ribbon satu saja. Satu paroki loh, satu Innova Ribbon. Ayub punya 4, kurang lebih 500 keledai betina, harganya satu Innova Ribbon. Berarti dia mau parkir main-main 500 Innova Ribbon. Siapa yang mau sombong di situ? Ayub mau kaya seperti apapun, dia tetap takut pada Tuhan. Ayub ini. Dia kaya sama si cari Tuhan. Ya miskin ke Romo, kenapa tidak cari Tuhan? Saya tuduh di situ kurang bagus. Baik di sini. Dia cari Tuhan. Ayub. Maka dalam kitab suci kita membaca dan menemukan ketika anak-anaknya keluar, masuk kembali, dia bunuh. Untuk apa? Penyucian. Jangan sampai saya punya anak keluar, ada omong tersalah, dia buat. Bunuh. Untuk apa? Penyucian. Coba kalau bayangkan 10 anak satu hari keluar 5 kali, dia bunuh 5 kali. Apalagi model kita mau bunuh apa? Kita hanya bisa bunuh diri saja. Tidak bisa bunuh apa-apa. Ayub membunuh tiap hari. Ayub itu terlalu tulus. Ayub memiliki istri yang begitu sabar. Terlalu sabar. Sabar sekali. Ayub. Ayub hidup berapa lama? Ayub hidup 140 tahun. Setelah itu baru dia mati. Hidup kalau cari Tuhan ini juga mati lama. Ini 140. Kita punya berumur 50 tahun, bibir su bengkok. Air liur sudah turun sembarang di sini. Mau makan kasih masuk di dalam sini, tidak bisa masuk dan masuk kembali di telinga. Apalagi 140 tahun seperti Ayub. Jangan sombong. Jangan. Yang sombong itu tidak ada apa-apa. Ayub saja yang kaya. Pulang ingat satu unta, satu keledai, sama dengan satu Innova Ribbon. Ayub ada 500 Innova Ribbon. Ayub. Dia punya tempat parkir, saya tidak cukup. Tidak cukup. Ayub mengajarkan bahwa semua kekayaan itu sia-sia. Semua kekayaan itu sia-sia. Bapak Uslu pernah bercerita tentang kekayaan. Ada satu orang mati, dia hidup ini dia hanya cari emas. Emas. Saat dia mati dia titip pesan. Nanti saya mati, satu peti untuk taruh emas. Setelah dia mati, dia menuju ke sana. Menuju ke surga. Dia bertemu para malaikat. Semua orang lagi sukacita. Lagi senang-senang, lagi happy. Dia pikul dia punya emas. Dia tanya di malaikat, ini mau taruh di mana? Malaikat ini taruh di belakang sana, di sudut sana. Dia menuju ke sana, persis di sana ada satu speaker. Dilarang buang sampah di sembarang tempat. Emas saja di surga, sampah, emas. Terlalu emas. Kalau emas di leher nanti tawar barang hanya ini berapa ini.
Ini berapa? Kalau emas itu di tangan, nanti dia tanya, ini semua berapa semua? Ini berapa? Kalau emas itu di gigi, nanti tanya, ini ya. Coba bayangkan emas di tangan, emas di leher, dan emas di gigi. Bagaimana ekspresi dia? Nanti dia padahal emas di surga itu hanyalah sampah. Sampah. Menyenangkan bahwa Ayub memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi Ayub tidak sombong. Anak-anak sekolah, kekayaan sekarang milik orang tuamu, bukan milikmu. Bukan. Jangan bangga dengan kekayaan orang tuamu. Jangan. Itu kain pur rumah. Ada sumbang berapa, semen berapa sak. Itu keringat bapak dan mama. Maka orang tua didik keras, sehingga pada akhirnya kamu punya rumah itu bagus. Kalau mama jalan kaki, kamu naik sepeda. Kalau orang tua naik sepeda, kamu deh harus dengan motor. Kalau orang tua motor, kamu harus mobil. Kalau orang tua mobil, kamu harus pesawat. Ini orang tua mobil, kamu jalan kaki. Padahal kamu lahir di zaman Android. Maka sekarang adalah saatnya Anda dibentuk, dididik, dan pada akhirnya Anda akan menemukan. Kesombongan tidak akan pernah membawa kita sombong untuk pada kebebasan. Orang sombong, jangan sombong. Sombong itu meruntuhkan. Janganlah sombong. Ayub kaya, tetapi dia selalu mencari Tuhan. Tuhan adalah jawabannya. Ayub membahasakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari upahan? Seperti seorang budak merindukan naungan, seperti seorang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Kita kerja cari upah. Tidak perlu sombong bahwa saya kerja di kantor dengan jabatan besar, dan dia hanyalah seorang penjual gorengan. Dia hanyalah seorang jaga parkir. Tetapi sadarlah, baik yang ada di kantor maupun yang dijaga parkir tetap memburu rupiah yang sama. Kalau jaga parkir itu 1 hari 100, maka 1 bulan 3 juta. 1 hari 100, 1 bulan 3 juta. Jaga parkir. Kalau gorengan itu 1 hari dia 200, 1 hari 200, 1 bulan dia 6 juta. Maka Bob Sadino pernah menulis ini. Saya bingung sama kamu. Keluarnya pagi, bungkus kaki. Keluar pagi, masuknya malam, tetapi gajinya enggak seberapa. Memangnya kamu pergi kerja atau dikerjain? Ini Bob Sadino, bukan Romajano. Bob Sadino. Lu pikir kerja atau dikerjain? Mari kita jangan sombong dengan keadaan kita saat ini. Hari-hariku lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Kenapa Ayub membahasakan itu? Jika kita tidak mau melahirkan kekuatan dalam diri kita, Anda tidak akan pernah menemukan harapan itu. Segalanya boleh hilang, tetapi harapanmu tidak boleh padam. Harapan. Maka Injil membahasakan, jika Anda memiliki harapan, maka semuanya akan sembuh. Tadi dalam kata pembuka, kita semua punya penyakit. Penyakit curiga, penyakit iri, penyakit benci, mungkin penyakit utang. Semua banyak penyakit. Ada satu tempat yang pernah kami kunjungi. Dia menulis tentang banyak penyakit. Kita semua sudah tahu, saya ulang kembali. Penyakit kudis, kurang disiplin. Coba tadi datang jam 4, hujan, kita sudah di dalam gereja. Ada yang basah, Tuhan tahu kedalaman hati.
biar hujan juga datang. Sekarang tidak hujan lagi. Itu penyakit kudis, kurang disiplin. Ada satu lagi penyakit asma, asal mengisi absen. Asma, asal mengisi absen. Ini penyakit. Injil membahasakan banyak penyakit. Tahu penyakit apa? TBC. Tidak bisa komputer. Ada yang tidak tahu komputer, tidak usah reaksi, nanti orang tahu. Atau lawan baca, diam-diam saja. Kram, kurang terampil. Jadi hanya muka keram, saya itu kurang terampil. Asam urat, asal sampai kantor, terus uring-uringan atau tidur. Kalau sampai di kantor tidur, kalau kamu sampai sekolah tidur, Romo pimpin misa tidur, umat juga mau kasih bangun Romo bagaimana? Itu asam urat, dia pun panjang asam urat. Ginjal, gaji ingin naik tetapi kerja lambat. Ginjal. Dia mau gaji naik tetapi kerjanya lambat. Ini ginjal. Pucat. Pulang cepat. Pulang cepat. Datang terlambat, pucat. Jadi besok siapa yang pergi kantor terlambat, langsung pucat. Artinya pulang cepat. Bukankah anak sekolah lebih senang libur supaya pulang cepat? Ada satu lagi penyakit, flu. Facebook melulu. Kenapa banyak orang lebih banyak tinggal di gelap-gelap? Untuk tongkat wifi orang. Ada password yang tulis di situ. Passwordnya miskin ukur-ukur. Kita sebenarnya marah karena passwordnya seperti itu. Tetapi karena kita flu, Facebook melulu, maka tetapi miskin ukur-ukur. Kita dengan berat hati tetap ketik. Facebook melulu. Sekarang belum musim, belum masa prapaskah, maka HP dilarang ungu. Yang ungu berarti tidak ada data. Orang harus hijau. Kalau datanya tidak ada, maka kita cari. Tuan rumah ganti password, kita emosi tuan rumah. Ini orang sudah tahu diri. Tuan rumah rubah password, kita emosi. Kita datang capek-capek. Tahu passwordnya apa? Dia pulang. Flu. Kurat. Korupsi. Atau rampok. Radang paru. Rajin datang. Tapi pulang buru-buru. Dan yang terakhir, jantung. Jarang masuk kantor, tetapi terus ngerep gaji. Sen kantor, gaji su masuk. Gaji masuk, kantor full. Gaji tidak ada yang sabar, ada urusan. Ini ada di satu tempat di TTU ini. Nanti masuk kita langsung baca. Saya baca kembali di sini. Daripada yang masuk sedikit baca, saya baca. Kalau ini tahu semua ya. Kalau pernah foto dia tahu. Injil membahasakan banyak penyakit. Kalau tadi kita punya penyakit juga ada di dalam, datang Tuhan sembuhkan. Tadi Tuhan tidak katakan penyakit apa-apa dan apa. Mari kita bawa. Ketika kita sembuh, baru kita bekerja. Injil membahasakan bahwa ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
Yesus hanya memegang tangannya dan pada akhirnya dia sembuh. Dan setelah dia sembuh, dia melayani. Mau melayani tapi tidak sembuh? Tidak bisa. Melayani karena sembuh. Mungkin kita belum sembuh karena belum memaafkan. Kemarin saya ada baca satu tulisan dari orang-orang Nasleo. Dia punya status, bagus. Dia punya status begini. Kalau senja saja masih bisa kembali, kenapa kita juga tidak bisa kembali? Kalau senja saja bisa kembali, kenapa kita juga tidak bisa kembali? Yang lagi baku marah, ayo kembali, damailah begitu. Yang lagi keram, yang lagi flu, ayo kembalilah begitu. Senja saja masih bisa kembali, kenapa kita dua tidak bisa kembali? Kalau memang yang baru pacaran, tidak usah mengharapkan dia kembali. Tapi katakan pada dia, saya bisa sukses tanpa kamu. Biar dia pergi. Ini pacar juga maunya Tuhan, semoga dia kembali. Biar dia pergi. Nanti dia akan tahu. Dan juga tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak perlu. Bahwa Anda lebih baik. Anda sudah kembali. Tidak perlu bandingkan. Jangan. Bukankah semua orang tahu bahwa langit itu tinggi tanpa penjelasan? Kenapa kita tidak perlu saling membandingkan? Sama seperti matahari. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka akan bersinar ketika waktunya tiba. Kalau sekarang tidak lama bulan, malam ya bulan. Nanti baru bilang kalau rindu, angkatlah kepalamu, lihatlah ke langit. Kita akan bertemu di bulan yang sama. Ini bulan Februari, bulan kasih sayang. Memangnya bulan-bulan yang lain adalah bulan penderitaan? Memangnya bulan-bulan yang lain kita tidak saling mengasihi? Dia hanya tunggu Februari saja baru baku sayang. Jangan. Setiap bulan adalah bulan kasih sayang. Paling kurang tersenyumlah. Senyum. Seorang penulis dan seorang tokoh, dia pernah bicara ini. Jangan lupa untuk membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Jika mereka ratusan orang, bahagiakan mereka. Jika Anda tidak mampu membahagiakan ratusan orang, cukup Anda bahagiakan puluhan orang. Jika Anda tidak mampu membahagiakan puluhan orang, cukup bahagiakan satu orang. Tetapi jika Anda tidak mampu membahagiakan satu orang, janganlah membuat yang lain terluka. Kalau semua tidak bisa, biar mati saja. Tidak bisa buat apa-apa. Mari kita menyerahkan kepada Tuhan. Serahkanlah pada Tuhan. Hari ini kita berkumpul. Kita saling mengasihi. Dan Tuhan mengingatkan, jangan sombong, jangan iri, jangan dengki, jangan membenci. Jangan lupa untuk memaafkan. Hari ini mungkin Anda memaafkan yang paling sulit. Tetapi hidup terus berjalan. Suatu saat nanti, mungkin orang akan memaafkan kamu jauh lebih parah dari apa yang kamu maafkan saat ini. Karena hidup adalah sebuah perjalanan, bukannya sebuah pelarian. Jangan lari dari kenyataan, tetapi hadapilah Tuhan ada bersamamu. Dengan bangkit berdiri dan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya